Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku masih terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jala halak nama jahati dopak perjanjian ini. Apuana do marbalik marhiti sian hata ela-ela. Ala yang go bangso akana tumadda di batana. Patudusan nado rohana laos marsihot. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita beri judul kata-kata yang licin. Di zaman ini makin banyak orang yang terpengaruh akan bujukan rayuan dengan kata-kata yang semakin licin. Termasuk semakin banyak ajaran-ajaran yang mengancam kerukunan umat beragama dan terpengaruh oleh godaan-godaan dengan harapan-harapan, dengan kata-kata yang memberikan sebuah, yaitu kepalsuan. Rayuan-rayuan itu membuat mereka, dan disinilah dikatakan oleh firman Tuhan bagaimana Daniel melihat. Daniel adalah salah satu nabi yang menerima rahasia dari Tuhan tentang penglihatan akhir zaman, tentang penglihatan orang yang dianiaya, tentang tantangan-tantangan dan kesukaran-kesukaran bagi orang yang percaya. Dan dikatakan di zaman itu banyak orang yang jadi murtad dan berbalik meninggalkan Allahnya. Banyak orang yang imannya gugur, tidak mampu bertahan. Di sini dikatakan oleh Daniel, orang fasik akan murtad. Artinya orang fasik adalah orang yang berdosa, orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, yang mau termakan oleh kata-kata licin, yang mau dibujuk oleh si iblis, yang sampai dengan murtad, yang sampai meninggalkan Allah, yang imannya disesatkan. Orang fasik yang dikatakan di sinilah mereka yang sudah meninggalkan Allah, yang tidak memiliki komitmen. Tetapi bahwa Daniel berkata, orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang yang mengenal Allah itu akan memelihara persekutuan dan akan memahami firman Tuhan walaupun dikatakan sepahit apapun itu. Dan disinilah kita mau diingatkan oleh Nabi Daniel, yaitu tentang pondasi iman kita, tentang integritas kita, bagaimana kita akan mengenal Tuhan, dan bagaimana kita akan mampu bertahan di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah banyaknya godaan-godaan, banyaknya iblis-iblis, banyaknya bujukan-bujukan, banyaknya rayuan-rayuan dan kata-kata yang licin. Marilah kita belajar firman hari ini supaya kita tidak terseret, tidak terbawa oleh buayan-buayan, oleh godaan-godaan, rayuan-rayuan, baik itu jabatan, baik itu oleh kegantengan, baik oleh kecantikan, dan oleh rayuan-rayuan dunia ini, hanya karena kedagingan kita sampai
menjadi orang fasik sampai meninggalkan Tuhan. Mulai hari ini, bekalilah pondasi kita, yaitu terbangun dari iman kita, terbangun di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini, jangan kita terpengaruh oleh godaan, oleh ajaran-ajaran palsu, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan seperti Daniel yang bertahan sampai dia memenangkan segala perkara dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman mengingatkan kami agar kami Tuhan mengenal dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran dunia ini. Amin.